Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa prinsip dalam konsep pembelajaran kurikulum Merdeka antara lain. 1. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang interaktif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. 4. Pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik. Kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan kearifan lokal. Peserta didik akan belajar tentang nilai-nilai lokal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar dan mengembangkan diri. Semoga kurikulum Merdeka dapat memberikan perubahan. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Merdeka belajar, guru penggerak. Stella Christy terpilih sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Ada beberapa alasan mengapa dia bisa menjadi kandidat yang cocok untuk posisi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Keahlian akademis yang kuat, Profesor Christy memiliki pemahaman mendalam tentang proses belajar dan pengembangan kognitif. Mengingat latar belakang dan prestasi Profesor Stella Christy di bidang psikologi kognitif dan perkembangan anak, yang penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif. Keahliannya dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang berbasis pada penelitian terkini dan kebutuhan anak-anak serta mahasiswa. Pendekatan multidisipliner, dengan pengalaman di berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, linguistik, dan antropologi, Profesor Christy dapat membawa perspektif yang lebih luas dan inovatif dalam pengembangan pendidikan tinggi dan sains.
Pendekatan multidisiplin ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai bidang dan menciptakan program-program pendidikan yang lebih holistik. Fokus pada inklusi dan aksesibilitas. Profesor Christie dikenal karena dedikasinya pada pendidikan inklusif. Dia dapat memimpin inisiatif untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Hal ini penting untuk mencapai pemerataan pendidikan dan mempromosikan keberagaman dalam lingkungan akademis. Pengalaman dalam penelitian dan kolaborasi internasional. Pengalamannya dalam melakukan penelitian lintas budaya dan kolaborasi internasional bisa membantu Indonesia terhubung dengan jaringan global. Ini dapat membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam peta pendidikan dunia. Kemampuan komunikasi yang baik. Profesor Christie dikenal sebagai komunikator yang efektif, mampu menjelaskan konsep kompleks kepada publik. Kemampuannya ini sangat penting dalam menyampaikan visi dan kebijakan kepada masyarakat dan memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan pendidikan. Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi jika dia terpilih. Pengalaman dalam kebijakan publik. Meskipun keahliannya di bidang akademis sangat berharga, pengalaman langsung dalam pembuatan kebijakan publik dan manajemen di tingkat pemerintahan bisa menjadi faktor penting. Dia mungkin perlu bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Adaptasi terhadap lingkungan politik. Memasuki dunia politik dan birokrasi seringkali memerlukan keterampilan diplomasi dan manajemen yang berbeda. Profesor Christie mungkin perlu menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang kompleks. Secara keseluruhan, dengan latar belakang akademis yang kuat, pendekatan inovatif, dan dedikasi terhadap pendidikan, Profesor Stella Christie bisa menjadi pilihan yang baik sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, asalkan dia didukung oleh tim yang berpengalaman dalam kebijakan dan administrasi publik. Sebenarnya, siapakah sosok Stella Christie ini? Profil Stella Christie, AB, PhD, adalah seorang ilmuwan kognitif terkemuka asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Karir akademiknya yang cemerlang dimulai dari pendidikan sarjana di Harvard University, di mana ia lulus dengan predikat magna cum laude dan Highest Honors pada tahun 2004. Lanjutannya, Stella meraih gelar PhD dalam bidang psikologi kognitif dari Northwestern University pada tahun 2010. Saat ini, Profesor Stella Christie menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University, Beijing, Tiongkok. Di universitas ini, Stella Christie memegang posisi penting sebagai researcher di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence serta menjabat Direktur Child Cognition Center. Keaktifannya di berbagai organisasi ilmiah, seperti Cognitive Science Society, menunjukkan dedikasinya terhadap penelitian kognitif di kancah internasional. Di Indonesia, Stella Christie juga berkontribusi sebagai penasihat dalam kebijakan pendidikan dan sains. Peran ini menunjukkan komitmennya untuk memajukan ilmu pengetahuan di tanah air. Karyanya yang berfokus pada perkembangan kognitif memberikan dampak signifikan di bidang tersebut, baik di tingkat internasional maupun nasional. Riwayat pendidikan serta pengalaman Stella Christie. Perjalanan akademik Stella Christie sangat mengesankan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD, SMP, dan SMA Santa Ursula di Jakarta, ia menerima sejumlah beasiswa bergengsi. Beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan United World College membawanya untuk melanjutkan studi di Red Cross Nordic United World College, Norwegia. Pada tahun 1999, Stella Christie menerima beasiswa penuh dari Harvard University. Setelah menamatkan pendidikan sarjananya, ia melanjutkan studi doktoral di Northwestern University, di mana ia menyelesaikan penelitian doktoralnya tentang perkembangan kognitif. Penelitiannya inilah yang menjadi pijakan karirnya sebagai salah satu ilmuwan kognitif terdepan. Setelah meraih gelar PhD, Stella Christie menjalani program postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Selanjutnya, ia menjadi asisten profesor di Swarthmore College, AS, dan kemudian diangkat menjadi tenuret Associate Professor pada 2018. Karirnya terus berkembang hingga akhirnya ia menerima tawaran menjadi profesor di Tsinghua University. Dengan prestasi dan kontribusinya di dunia akademik, Stella Christie terus menjadi salah satu ilmuwan Indonesia yang paling dihormati, memberikan dampak besar di berbagai sektor ilmu pengetahuan. Profesor Stella Christie, BA, MA, PhD, adalah seorang akademisi di bidang psikologi kognitif dan perkembangan. Dia seorang akademisi, ilmuwan kognitif asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dia dikenal karena penelitiannya dalam bidang perkembangan bahasa dan kognisi, terutama mengenai bagaimana manusia memproses dan memahami konsep-konsep abstrak serta bagaimana
bagaimana anak-anak dan orang dewasa belajar dari lingkungan mereka. Profesor Christie telah mengajar di beberapa institusi pendidikan ternama dan terlibat dalam penelitian tentang pembelajaran dan kognisi lintas budaya. Ia juga menaruh perhatian pada perbedaan individu dalam memahami bahasa dan hubungan antara bahasa dan pikiran. Oleh karena kiprahnya di dunia saintis dan riset, kini Profesor Stella Christie, BA, MA, PhD diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Profesor Stella Christie. 1. Ahli kognisi dan perkembangan anak. Profesor Christie memiliki fokus penelitian pada perkembangan kognitif, khususnya bagaimana anak-anak dan orang dewasa memahami konsep abstrak seperti ruang, waktu, dan bahasa. Penelitiannya membantu memperdalam pemahaman tentang cara anak-anak belajar dan mengorganisir informasi dari dunia di sekitar mereka. 2. Studi lintas budaya. Ia dikenal dengan penelitian lintas budaya untuk memahami bagaimana lingkungan dan budaya mempengaruhi perkembangan kognisi. Dengan membandingkan perkembangan kognitif di berbagai latar budaya, dia mencari pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pembelajaran manusia. 3. Pendekatan inovatif dalam pembelajaran. Profesor Christie mengeksplorasi bagaimana faktor seperti bahasa, konteks sosial, dan metode pembelajaran mempengaruhi cara anak-anak dan orang dewasa memahami dan mengkategorikan dunia. Penelitiannya membantu mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. 4. Kontribusi di bidang psikologi eksperimental. Selain perkembangan anak, Profesor Christie aktif dalam penelitian psikologi eksperimental, terutama yang berhubungan dengan persepsi dan proses belajar. Dia sering menggunakan teknik eksperimental inovatif untuk mendapatkan wawasan baru tentang pembelajaran. 5. Pendidikan dan pengalaman yang luas. Profesor Christie memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan dari universitas-universitas ternama dan telah berkolaborasi dalam berbagai penelitian global. Hal ini memperkaya pandangannya dalam bidang psikologi kognitif. Berikut beberapa hal menarik tentang Profesor Stella Christie yang mungkin belum banyak diketahui. 1. Pendekatan multidisipliner. Profesor Christie tidak hanya menggunakan psikologi sebagai dasar penelitiannya, tetapi juga menggabungkan pendekatan dari linguistik, antropologi, dan ilmu saraf untuk memahami bagaimana otak manusia memproses informasi sejak masa kanak-kanak. Ini membuat penelitiannya kaya akan perspektif dari berbagai disiplin ilmu. 2. Minat khusus pada perkembangan lintas budaya. Ia sangat tertarik pada bagaimana anak-anak dari berbagai budaya berbeda dalam cara berpikir dan belajar. Melalui penelitian lintas budaya, dia menunjukkan bahwa lingkungan, bahasa, dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan konsep-konsep kognitif dasar seperti pemahaman ruang dan waktu. 3. Dedikasi pada pendidikan inklusif. Selain risetnya, Profesor Christie juga mendorong inovasi dalam metode pendidikan yang lebih inklusif. Dia percaya bahwa pendekatan pendidikan harus disesuaikan dengan cara alami anak-anak belajar dan bereksperimen. Hal ini mencerminkan visinya untuk menciptakan ruang belajar yang menghormati keunikan cara belajar setiap anak. 4. Komunikator ilmiah yang handal. Profesor Christie memiliki kemampuan luar biasa untuk mengkomunikasikan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti oleh publik awam. Dia sering berbicara di seminar dan acara publik, berbagi pengetahuan tentang perkembangan kognitif anak-anak dan bagaimana orang tua dan pendidik dapat mendukung proses belajar mereka. 5. Kehadiran di komunitas akademik internasional. Profesor Christie memiliki jaringan kolaborasi riset internasional yang luas. Ia sering bekerja sama dengan peneliti dari berbagai negara, memperkuat penelitian lintas budaya dan memastikan bahwa hasil penelitiannya relevan secara global. 6. Kontribusi pada peningkatan kurikulum pendidikan. Sebagai ahli, Profesor Christie telah membantu mengembangkan kurikulum pendidikan yang mendorong pendekatan pembelajaran aktif dan eksploratif bagi anak-anak. Ia percaya bahwa pembelajaran berbasis eksplorasi, di mana anak-anak bisa secara langsung terlibat dengan materi yang dipelajari, lebih efektif dalam membantu anak-anak memahami konsep-konsep baru. Dengan semangatnya untuk menggabungkan penelitian ilmiah dan aplikasi praktis, Profesor Stella Christie menjadi tokoh inspiratif dalam bidang perkembangan kognisi anak yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan nyata. Profesor Stella Christie telah meraih berbagai prestasi yang mengukuhkan perannya sebagai seorang ahli di bidang psikologi kognitif dan perkembangan anak. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.